Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa wassami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barakati sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Karim, ya Syafi, ya Mu'afi, ya Taharam, ya Tarham. Sifai wal afiyah wassalamah wasihah wa tulil umur wa ziyadatan ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda baginda Nabi? Addu, maka tunaikanlah zakata abdanikum, zakat badan kamu semuanya, zakat anggota badan kita semuanya. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan, dengan berzikir la ilaha illallah. Wa akhraja, dan meriwayatkan siapa Ibnu Asakir an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah, sesungguhnya mengucapkan la ilaha illallah, tadfa'u, ialah bisa menolak anqailiha, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tis'ata wa tis'ina, 99, apanya? Baban, pintunya, minal balai, dari bermacam-macam bilahi atau bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan seluruh anggota badan kita ini ada zakatnya. Tidak ubahnya seperti kekayaan kita. Iku enek zakate kabeh. Tanaman-tanaman, hasil tanaman, hasil daripada kekayaan kita, kabeh enek zakatnya, termasuk anggota badan kita ini juga ada zakatnya. Apa zakatnya anggota badan kita? Rasulullah SAW menghentikan zakatnya adalah melafadzkan, berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zakat seluruh anggota badan kita. Artinya seluruh anggota badan kita menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Asakir, dari Ibnu Abbas, lafadz la ilaha illallah, atau orang yang berzikir dengan la ilaha illallah, maka bisa menolak dari 99 pintu bilahi. 99 pintu bilahi. Wa adnahu, adapun paling rendahnya bilahi dari 99 itu, alhamu, ialah rasa susah, rasa gelisah yang ada di dalam hati kita, di dalam keadaan jiwa kita. Itu insya Allah dengan berzikir la ilaha illallah, Allah akan menghilangkan, merubahnya dengan rasa hati gembira, rasa senang dengan zikir la ilaha illallah. Karena itu kalau zikir kita jiwai. Jadi seluruh alam semesta ini tidak ada yang wajib disembah
Seluruh alam semesta ini tidak ada yang bisa menciptakan. Seluruh alam semesta ini tidak ada yang bisa mengatur. Seluruh alam semesta ini tidak ada yang bisa menentukan. Tidak bisa yang memberi, tidak bisa yang menghilangkan, kecuali itu semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat sehingga ketenangan, ketentraman di dalam jiwa kita ketika kita berzikir, kita jiwai la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun seseorang qala ialah berzikir siapa seseorang la ilaha illallah dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kharaja maka keluar min fihi dari zikirnya orang la ilaha illallah ta'irun, yaitu sebuah burung ahdara yang hadir atau yang mempunyai lahu terhadap burung tersebut janahani dua sayap, abyadoni yang putih keduanya, maklani yang ditetes keduanya itu, bidari dengan intan, wayakuti dan yakut. Orang yang berzikir la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari mulut kita, maka kata baginda Nabi akan menjelma menjadi suatu burung, yang mana burung tersebut itu mempunyai dua sayap. Sayapnya, dua sayap itu semuanya berwarna putih yang ditetes, diwarnai dengan intan wa yakuti dan yakut. Yas'adu maka terbang apa burung ila samai ke arah langit. Yasma'u maka mendengarkan lahu terhadap burung tersebut tauan suara gemuruh tahta arsy di bawah aras, kadawi nahli seperti gemuruhnya lebah, seperti gemuruhnya lebah. Wa yuqalu maka diucapkan lahu terhadap burung tersebut, uskun diamlah. Fa yaqulu maka berkata burung tersebut, la saya tidak akan diam, hatta taghfiru sehingga mengampuni, li sahibi terhadap orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah. Wa yaghfiru maka mengampuni sapa Allah Ta'ala liqailiha terhadap orang yang berzikir la ilaha illallah. Burung tersebut ucapan zikir yang keluar dari lisan kita menjelma menjadi burung yang mempunyai dua sayap putih yang ditetes dengan intan dan yakut, terbang ke langit sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suruh perintah, diamlah kamu di situ. Bergemuruh. Diamlah kamu di situ. Kata burung tersebut, saya tidak mau diam sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang berzikir la ilaha illallah. Fayaghfiru maka mengampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berzikir. Sumayaj'alu maka kemudian menjadikan batadzalika setelah itu litairi terhadap burung sab'una lisanan 70 lesan. Burung tersebut, satu burung itu Allah jadikan mempunyai 70 lesan. Tastaghfiru untuk memintakan ampun siapa burung tersebut li sahibihi terhadap orang yang melafazkan zikir la ilaha illallah ila yaumil qiyamatin sampai pada hari kiamat. Burung tersebut yang dijadikan oleh Allah yang mempunyai lesan 70 itu adalah dia memintakan ampun terhadap orang sing zikir la ilaha illallah
sampai dia zikir ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti memintakan ampun terhadap orang tersebut. Fa idza kana, maka ketika ada yaumil qiyamati, nanti pada hari kiamat, jaa, maka datang apa dzalika ta'iru, burung itu, yakunu, dengan ada burung tersebut, qaidahu, ialah menjadi penuntun, wa daliluhu, dan menjadi petunjuk bagi orang yang berzikir, ila jannati, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya, mintakan ampunnya burung karena kita berzikir sampai ila yaumil qiyamah. Dan ketika nanti yaumil qiyamah, maka burung tersebut hadir kepada orang yang berzikir, menuntun, memberi petunjuk untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Akan tetapi, wahai jamaah semuanya, zikir kita, ibadah kita yang kita lakukan setiap saat, maka jangan melupakan daripada ridha fi ridhal walidain wa sukhtumullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung daripada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga termasuk murkanya orang tua. Mengingatkan kepada kita kisah, yaitu sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang ahli tahajud, yang ahli puasa, yang ahli sedekah, yang ahli zikir, ialah sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah ini adalah suatu sahabat yang ahli ibadah. Ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Malam harinya selalu dihiasi dengan tahajud. Siang harinya dia dihiasi dengan puasa. Lisannya selalu berzikir kepada Allah, dan harta bendanya tidak luput daripada untuk sedekah, untuk infak, dan seterusnya. Tetapi Alqamah ini, ketika dia sudah menikah, dia lupa terhadap orang tuanya. Dia tidak ingat lagi kepada orang tuanya. Dia tidak lagi mengasihi terhadap orang tuanya, sehingga tidak pernah sama sekali menjenguk, apalagi memberi kepada orang tuanya. Maka ketika Alqamah ini nazak, mau meninggal dunia, ini Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Ketika la ilah, tenggorokannya tersendat. Ulang lagi la ilah, tersendat. Ajal mau menjemput sampai di tenggorokan, Alqamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna dan tersiksa. Sahabat yang menyaksikan peristiwa itu melihat nazaknya Alqamah, kasihan. Padahal Alqamah adalah ahli ibadah. Akhirnya sahabat ini menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah yang ahli ibadah, Alqamah yang ahli tahajud, Alqamah yang ahli sedekah, ketika sakaratul maut tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, adakah kedua orang tuanya Alqamah ini masih ada, ayahnya atau ibunya? Kalau masih ada salah satunya, kalau dia kuat, suruh menghadap kepada saya. Kalau sudah tidak kuat lagi, biar saya yang mendatangi salah satu daripada orang tuanya. Akhirnya sahabat ini mencari ibunya, mendatangi ibunya Alqamah, dicari sampai ketemu. Kemudian pesannya Rasulullah SAW disampaikan kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, saat ini Alqamah dalam keadaan nazak, dia tersiksa,
tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Pesannya Rasulullah, kalau engkau mampu atau masih kuat, suruh menghadap kepada Rasulullah. Tetapi kalau engkau tidak mampu lagi, maka Rasulullah akan mendatangi engkau. Jawab ibunya, wahai sahabat, aku yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ibu Alqamah ini tadi mendatangilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunya Alqamah mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibu Alqamah, wahai Ibu Alqamah, jawablah dengan jujur. Apabila engkau jujur, apabila engkau tidak jujur, maka firman Allah akan turun. Wahai Rasulullah, apa pertanyaannya? Wahai Ibu Alqamah, bagaimana keadaan Alqamah seperti yang engkau ketahui? Wahai Rasulullah, Alqamah ini adalah orang yang ahli ibadah. Alqamah ini adalah orang yang ahli puasa. Alqamah adalah orang yang ahli zikir, dan bahkan Alqamah tidak pernah melupakan yang namanya sedekah karena dia termasuk orang yang kaya. Wahai Ibu Alqamah, terus bagaimana perilaku Alqamah terhadap dirimu? Wahai Rasulullah, jawab Ibu Alqamah, Alqamah ketika dulu sebelum menikah, dia anak saya yang baik, dia anak saya yang soleh. Tetapi ketika sudah menikah, dia melupakan diriku dan selalu dan senantiasa hanya mengurusi istrinya belaka. Sehingga saya marah tidak mengakui Alqamah adalah menjadi anak saya. Jawab daripada Ibu Alqamah. Akhirnya Rasulullah perintah kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Akan aku bakar Alqamah secara hidup-hidup di hadapan daripada ibunya. Wahai Rasulullah, kata ibunya, kenapa Alqamah engkau bakar? Padahal Alqamah adalah anak saya. Wahai Ibu Alqamah, siksaan Allah itu lebih pedih. Azab Allah itu lebih pedih dibandingkan kobaran api yang akan membakar daripada Alqamah. Wahai Rasulullah, maukah engkau memaafkan? Kata Rasulullah, wahai Ibu Alqamah, kalau demikian maukah engkau memaafkan daripada anakmu Alqamah ini yang sekarang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna dalam keadaan nazar. Wahai Rasulullah, demi Allah, demi Rasul, dan demi seluruh alam semesta, karena kasih sayang sayalah, karena kasih sayang seorang ibu, maka saya merelakan, saya meridhoi kesalahan-kesalahan daripada yang dilakukan oleh Alqamah. Akhirnya Rasulullah, wahai Bilal, coba kamu jenguk bagaimana keadaan Alqamah. Akhirnya Bilal ini mendatangi Alqamah di rumahnya, melihat sampai di pintu. Sahabat Bilal menyaksikan, mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Artinya bahwasanya ridhonya Allah juga ridhonya orang tua, murkanya Allah juga murkanya orang tua. Ahli ibadah apapun, tahajudnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, dan sedekahnya, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyia-nyiakan, ketika kita melupakan terhadap kedua orang tua, khususnya seorang ibu. Untuk itu, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli puasa, walaupun kita ahli sedekah, namun jangan pernah sekali-kali meninggalkan kepada kedua orang tua. Jangan pernah melupakan kedua orang tua. Jangan menyia-nyiakan kepada orang tua. Mari kita kasih sayangi, mari kita rawat, kita
muliakan orang tua kita, sehingga kemuliaan kita kepada orang tua mengantarkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita nanti bisa dalam keadaan husnul khotimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.